Kira-kira yang ada di gambar tersebut benar atau tidak ya? Apakah kalian juga melakukan hal yang sama? Terus pertanyaannya, pernah nggak sih kalian melakukan pelanggaran lalu lintas? Pasti pernah ya. Oke, kita ke materi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Perlengkapan jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung lalu lintas. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain, digunakan untuk kendaraan bermotor oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara, serta penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Aktivitas di jalan raya. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aktivitas pejalan kaki. Yang kedua adalah aktivitas bersepeda. Yang ketiga, kegiatan menggunakan bus. Yang keempat, menggunakan sepeda motor. Kewajiban pejalan kaki yang pertama adalah selalu berjalan di trotoar atau tempat pejalan kaki. Yang kedua, berjalan di sebelah kiri. Dan yang ketiga, menyeberang di tempat yang sudah ditentukan. Untuk aktivitas bersepeda, pastinya membuat kita lebih sehat, mengurangi biaya, dan pastinya ramah lingkungan. Nah, bersepeda yang baik itu bagaimana sih? Yang pertama, kalian harus pakai pakaian yang berwarna terang. Pakai helm, patuhi rambu, jangan melawan arus, jangan pakai earphone, tangan siap ngerem, jangan nyalip dari kiri, jangan melewati marka, pakai lampu kalau malam, dan gunakan tangan kalian sebagai tanda kalau mau belok atau mau berhenti. Cara berkendara yang baik. Pertama, selalu pakai helm SNI, jaket, dan sarung tangan. Perhatikan posisi duduk, posisi tangan, fokus pandangan, serta lakukan teknik pengereman yang baik, dan jangan melebihi kecepatan yang sudah ditentukan. Keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena jumlah korban kecelakaan pada transportasi darat jauh lebih besar dibandingkan jumlah korban kecelakaan pada transportasi lain, misalkan udara ataupun laut. Sekarang kita masuk klasifikasi jalan raya. Jalan raya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, yang ketiga jalan lokal, dan yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan arteri sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Untuk jalan arteri primer, lebar jalannya lebih dari 8 meter dan kecepatannya lebih dari 60 km per jam. Kapasitasnya lebih besar dari volume rata-rata lalu lintas. Untuk arteri sekunder, kecepatannya lebih dari 30 km per jam, lebar jalan lebih dari 8 meter, serta kapasitasnya lebih besar atau sama dari volume rata-rata lalu lintas. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor dibagi menjadi 2, yaitu jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Pada jalan kolektor primer ini, kecepatannya lebih dari 40 km per jam, lebar jalan 7 meter. Kapasitasnya lebih besar atau sama dari volume rata-rata lalu lintas.
Selanjutnya, jalan kolektor sekunder. Kecepatannya lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih dari 7 meter. Yang ketiga adalah jalan lokal. Jalan lokal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Untuk jalan lokal primer, kecepatannya lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih dari 6 meter, serta tidak terputus walaupun masuk ke wilayah desa. Selanjutnya, jalan lokal sekunder, kecepatannya lebih dari 10 km per jam dan lebar jalannya lebih dari 5 meter. Yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini merupakan jalan umum yang digunakan untuk melayani angkutan lingkungan daerah sekitar. Untuk teman-teman semua, jangan lupa safety riding, selalu gunakan perangkat keselamatan kalian ketika berkendara. Terima kasih.